sekalian, kajian kita pada hari ini memasuki ayat 106, 107 dari surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Ayat ini menjawab tuduhan orang-orang Yahudi yang berkaitan dengan nasakh. Mereka mengatakan itulah yang bernama Muhammad. Hari ini memberitahu kita satu hukum. Kemudian besok pagi dihapus lagi, diganti dengan hukum yang lain. Ini menunjukkan apa? Pelin-pelan. Kalau iya, ya sudah, tidak usah diganti-ganti lagi. Nah, itu pikiran mereka. Nah, pikiran ini juga nanti seperti kelompok Mu'tazilah. Ada Mu'tazilah. Nanti ada seorang tokoh juga namanya Abu Muslim Al-Asfahani yang meninggal 323 Hijriah. Mereka mengatakan tidak ada yang namanya nasakh itu. Nasakh tidak ada. Tapi mereka mengakui adanya taksis. Nah, nasakh ini menjadi kajian penting. Kajian dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Ada kajian nasakh dalam Al-Quran, seperti yang kita akan jelaskan. Ada kajian nasakh dalam hadis Nabi. Ada juga kajian nasakh itu dalam ilmu usul fikih. Maka ilmu nasakh ini menjadi syarat bagi yang ingin menjadi seorang mufassir, penafsir Al-Quran. Ilmu nasakh menjadi syarat untuk itu. Ayyakula aliman bin nasikh wal mansukh. Mereka yang ingin menjadi seorang mujtahid juga disyaratkan harus menguasai ilmu nasakh. Bagi yang ingin mempelajari satu disiplin ilmu dan menekuninya dalam ilmu usul fikih, nasakh juga menjadi kajian penting. Kalau tidak mengetahui, nanti dalam penetapan hukum ternyata hukum yang ditetapkan itu sudah dihapuskan, sudah dimansuh, sudah diganti dengan yang lain. Maka kita salah dalam menetapkan. Karena ketetapan itu adalah yang permanen ya. Kalau yang tidak permanen menjadikan ketetapan itu keliru. Itulah kajian nasakh. Nah, ayat ini memberikan penjelasan tentang itu. Allah mulai dengan firman-Nya, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha." Ma nansakh artinya manubaddil. Kami tidak mengganti min hukmi ayatin fanughayyiruhu bi ukhra. Kami tidak mengganti ayat itu, menggantinya dengan yang lain, dan kami ubah dengan yang lain itu. Au nunsiha. Nunsiha kami jadikan ayat itu dihapus. Nunsiha artinya namhuha, menghapus. Menghapus dari mana? Dari ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah diturunkan, dihapus.
Kalau bahasa kita sekarang tuh sudah ditulis, dihafal, ditipek lagi. Ditipek berarti hilanglah dia semuanya. Nah, Allah katakan tidak demikian. Tidak seperti yang kalian tuduhkan kepada Islam, bahwa Islam itu tidak konsisten. Hari ini mengatakan A, besok pagi mengatakannya B, terutama di dalam hukum. Hari ini ditetapkan hukumnya boleh, besok pagi ditetapkan hukumnya tidak boleh. Seharusnya kalau memang tidak boleh, langsung saja tidak boleh. Kenapa harus boleh dulu, tidak boleh, dan seterusnya? Nah, inilah pemikiran orang-orang Yahudi. Maka ayat ini menjawab, apa yang kalian sampaikan itu tidak benar. Nanti pemikirannya didasari oleh pemikiran yang rasional, berangkat daripada asma'ullah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama, Alimun, Qadirun, Hakimun, ya. Hakim artinya apa? Maha bijaksana. Alimun, maha mengetahui. Khabirun, maha teliti. Nah, kalau itu sifatnya Allah, kenapa tidak sekalian aja A tidak lagi dirubah menjadi B? Ya, itu logikanya. Logikanya, kalau Allah itu memang maha bijaksana, mengetahui, menguasai semuanya, Allah sudah tahu bahwa hukum yang cocok buat umat manusia itu adalah B. Kenapa harus A dulu? Ya, logikanya benar itu. Ya. Tapi agama ini kan tidak bisa di logika-logikakan begitu. Iya, kenapa? Karena Allah itu kan pencipta. Allah itu kan tidak diatur oleh yang lain, termasuk makhluknya. Maka Allah punya hak menetapkan A, kemudian merubahnya B. Tapi kata para ulama, harus dilihat semua apa yang ditetapkan oleh Allah pasti ada maslahatnya buat umat. Maka diganti tadi itu, diganti adalah untuk apa? Lebih bermanfaat dan lebih bermaslahat, maslahat buat umat. Apakah di situ ada pesan meringankan, raf'ul masyaqqah, ataukah menjadikan melakukan itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada namanya hikmatut tasyri'. Hikmah, ada falsafatut tasyri' di situ. Tinggal kitanya bisa tidak mengerti, mencari tahu hikmah dan maslahat di balik itu. Nanti kita akan contohkan. Maka perlu ilmu nasakh. Nah, nasakh itu secara bahasa mempunyai banyak pengertiannya. Yang pertama diartikan nasakh itu adalah disebut dengan istilah al-izalah. Al-izalah artinya menghapuskan, menghapus. Nasakhatis syams az-zil. Ada awan, kemudian dihapus awan itu, hilanglah dia. Maka yang kita lihat adalah yang baru. Nasakh juga berarti al-intiqal, pindah.
ada perpindahan dari satu keadaan, satu kondisi kepada kondisi yang lain. Namanya nasakh juga. Nasakh juga diartikan memindahkan at-tahwil. Kalau saya katakan nasakhtu hadzal ma fi hadzal kitab, aku nasakh berarti aku tulis ulang. Aku pindahkan teks yang ada di sini ke dalam teks yang lain. Dan sudah menjadi bahasa sehari kita. Nasakh. Ya, apa yang engkau nasakh? Maksudnya apa yang engkau tulis dan apa yang engkau pindahkan. Nasakh juga berarti mengganti, at-tabdil. Karena nanti ada ayat wa idza baddalna ayatan makana ayatin. Kami ganti ayat ini dengan ayat yang lain. Nah, ada juga yang mengartikan yang namanya nasakh itu diangkat. Namanya ar-raf'u. Diangkat. Kalau diangkat berarti dia tidak lagi berada pada tempatnya. Itu pengertian-pengertian secara bahasa. Nah, yang digunakan di dalam peristilahan hukum itu sering digunakan istilahnya raf'u, mengangkat. Mengangkat itu berarti memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dibuatlah persyaratan. Yang diangkat itu apa? Harus hukum. Yang mengangkatnya apa? Yang mengangkatnya dalil. Jadi kalau yang diangkat hukum syar'i, maka yang menggantikannya juga harus dengan hukum syar'i juga. Kalau yang diangkat itu dalil syar'i, maka dia harus diganti juga dengan dalil syar'i. Maka di situ nanti ada mana yang duluan, mana yang belakangan. Yang duluan disebut dengan al-mutaqaddim, yang belakangan disebut dengan al-mutaakhir. Maka dibuatlah kaidahnya al-mutaakhir nasikhun lil mutaqaddim. Yang datang belakangan dia menasakh, mengganti, mengangkat, memindahkan itu dari tempatnya yang semula kepada tempatnya yang lainnya. Itulah dikatakan oleh para ulama, nasakh itu raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutarakhin anhu. Mengangkat hukum syarak dengan dalil yang datangnya belakangan. Mutarakhin anhu. Mutarakhin anhu artinya mutaakhirin anhu. Nah, dalam kajian nasakh ada macam-macamnya. Ada nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Nanti ada nasakh Al-Quran dengan sunnah. Sunnahnya mutawatirah. Kenapa? Karena Al-Quran itu mutawatir, mau ditukar harus juga dengan yang mutawatir. Kalau tidak mutawatir, tidak bisa. Kemudian, nanti ini perdebatan nanti. Nah, yang ketiga, nanti dinasakhkan itu nasakh as-sunnah. Hadis dinasakh juga oleh hadis. Ini nanti ilmunya sendiri. Ilmunya sendiri. Ya, ilmunya sendiri dan buku-bukunya Masya Allah. Nah, nanti ada yang nasakh. Yang dinasakh itu hukumnya, tilawahnya masih ada. Ada yang dinasakh tilawahnya, tapi hukumnya masih ada. Ya, misalnya rojam. Rojam itu
Tidak ada dia di dalam Al-Quran. Tapi dulu pernah diturunkan ayat asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalan minallah. Jadi ada itu. Maka nanti kalau itu disebutkan, dia tidak ada lagi bacaannya. Tidak ada kita temukan di dalam surah An-Nur. Tapi hukumnya tetap dia berlaku. Maka ketetapan itu terkadang diperkuat dengan hadis Nabi. Hadis Nabi ini menggantikan yang tadi itu. Nah pertanyaannya, kalau Al-Quran diganti dengan hadis, boleh enggak? Kalau Al-Quran dengan mutawatir, enggak ada masalah. Ya, karena sama-sama. Kalau dengan hadis Nabi, boleh enggak? Firman Allah diganti dengan sabdanya Nabi, boleh enggak? Ulama katakan, yang disabdakan oleh Nabi itu dari pribadinya Nabi atau wahyu juga? Wahyu juga. Ya, karena ada ayat wa ma yantiqu in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu itu berangkat dari hawa nafsunya saja, tapi semua yang disampaikan itu senantiasa wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sudah memberikan kontribusinya dalam ilmu nasakh ini? Mufassirnya iya, muhaddisnya iya, usuliyunnya iya. Ya, kalau kita lihat nasakh, an-nasikh wal mansukh minal Qur'anil Karim, siapa yang menulisnya itu? Pertama kali sudah ditulis nasakh ini oleh seorang tabi'i namanya Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Ini wafatnya 118 Hijriah. Dilanjutkan lagi, yang nulis itu siapa? Misalnya bin Salam. Bin Salam ini 224 Hijriah. Ada bukunya. Kemudian siapa lagi? Kalau kita ke atas, Ibnu Hazm, ada bukunya. An-Nasikh wal Mansukh minal Qur'anil Karim. Sampai dengan ada Al-Idah oleh Al-Imam Al-Khisi yang meninggal 473 Hijriah. Bukunya paling tidak yang sampai kepada kita itu ada 6 buah. 6 buah buku yang ditulis sekitar masalah nasakh itu. Nah, nasakh juga ada di dalam As-Sunnah, hadis. Siapa yang menulis itu? Dicatat juga dalam sejarah, itu Al-Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi juga sudah menulis Nasikhul Hadis wa Mansukhuhu. Nasikhul Hadis wa Mansukhuhu. Dilanjutkan, tadi Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam nulis Al-Qur'annya. Kemudian pada masa yang sama itu ada seorang ulama namanya Al-Athram. Al-Athram ini gurunya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Meninggalnya 216 Hijriah. Tulis lagi Nasikhul Hadis wa Mansukhuhu. Mana yang nasakh, mana yang dimansukh, oleh seorang ulama besar juga namanya bin Syahin, dikenal dengan bin Syahin. Ini sudah abad keempat, 300
Hijriah. Satu jilid. Dilanjutkan lagi ya dengan buku lagi oleh Al-Imam Al-Hazimi, Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi, yang wafat 584 Hijriah. Diberi judul sama beliau itu Al-I'tibar fin Nasikh wal Mansukh minal Athar. Satu jilid besar. Nah, berapa jumlah yang dinasakh itu? Ya, terjadi perbedaan lah di kalangan para ulama. Kenapa? Karena dengan perkembangan nasakh tidak bisa dia dengan ijtihad. Nasakh itu harus dengan wahyu. Kalau Al-Quran dicari Al-Qurannya, hadis dicari hadisnya, dibuat perkiraan kemungkinan menurut sejarahnya, tidak boleh itu, hukumnya haram. Ya, merubah-rubah ketentuan Allah, dia tidak punya ilmu pengetahuan, harus dengan apa istilahnya, dengan wahyu. Tidak wahyu tidak boleh. Nah, mana contohnya? Kalau itu adalah keringanan di dalamnya. Contohnya misalnya masa tunggu wanita yang ditinggal mati suaminya, iddah al-mutawaffa anha. Pada mulanya berapa iddahnya itu? Ditinggal mati suaminya, dia tidak boleh langsung kawin, tidak, nunggu dulu. Berapa lama tunggunya? 1 tahun lamanya. 1 tahun. Kira-kira memberatkan tidak kepada wanita? Meratkan. Iya, yang membiayai kehidupannya, yang memperhatikan segala sesuatunya tidak ada lagi. Dia mau menikah lagi, harus nunggu 1 tahun lamanya. Coba bayangin itu. Ya. Nah, Allah kan Maha tahu hambanya. Maka diganti yang 1 tahun itu menjadi 4 bulan 10 hari. Nanti ada lagi yang kritik. Lah, mana yang dinasakh, mana yang menasakh? Urutannya enggak begitu. Yang menasakh itu kan harus di depan dia. Iya kan? Menurutnya di depan. Yang dimansuh itu kan belakangan. Iya. Masa ini yang menasakh ada di depan, yang dinasakh belakangan? Ya, itulah kalau pikiran manusia. Ya, logikanya benar. Ayat yang menjelaskan bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu hanya 4 bulan 10 hari. Dibuka ayatnya 234 surah Al-Baqarah. Sebelumnya 1 tahun. 1 tahun itu ada di dalam ayat 240. Logikanya seharusnya yang 240 ini di depan, yang 234-nya belakangan, tapi urutannya kok ini yang di depan, ini yang belakangan. Wallazina yatawaffawna wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ya, ini itulah Allah Maha Kuasa. Manusia dengan segala kehebatannya ketika akan menyampaikan ya kritikan, masukan, ya Allah sudah lebih tahu Allah. Kenapa? Karena ilmunya manusia itu kan Allah yang berikan. Iya. Memang manusia ketika lahir sudah jadi profesor dia.
sudah jadi dokter, sudah MA, sudah LC. Enggak. Lahir enggak ada yang dibawa. Ilmu juga enggak ada. La ta'lamuna syai'a kata Allah. Kalian itu enggak punya apa-apa. Enggak punya ilmu. Nah, maka ilmunya Allah pasti mengungguli ilmu hambanya. Karena ilmu yang dimiliki oleh hambanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidak katakan illal qalil, tapi illa qalila. Bukan sedikit, tapi sangat sedikit. Kita belajar, kita khusus ilmu Al-Quran. Pertanyaannya, apakah ilmu agama itu hanya ilmu Al-Quran saja? Jawabnya tidak. Ada juga ilmu hadis, ya kan? Ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu bahasa Arab. Ketika dia tekuni satu disiplin ilmu, maka seharusnya tidak ada dikotomi keilmuan. Dia kuasai semuanya. Nah, kuasai semuanya, ilmu-ilmu itu luas. Tidak mungkin lah. Ya, saya mau belajar Al-Quran, ilmu Al-Quran. Digambarkan ilmu Al-Quran itu luas sekali. Satu disiplin ilmu saja, kalau kita jujur mau mempelajarinya, insya Allah tidak akan selesai sampai kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis juga begitu. Ya, tapi kenapa kita bisa? Ulama-ulama itu dia kalau dia mufassir pasti muhaddis. Dia muhaddis pasti dia faqih. Pasti dia usuli, pasti dia lughawi, pasti dia nahwi, pasti dia mu'arrikh, pasti semuanya. Titelnya itu sederet, 2 baris, 3 baris. Iya kan? Iya. Itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan hanya dikatakannya saya sudah belajar, tapi sudah ada karya-karya ilmiahnya itu. Umurnya tidak panjang-panjang. Banyak umurnya 52 tahun, 54 tahun. Tapi karyanya berapa ratus. Ya, kita ingin bingung kadang-kadang. Kapan belajarnya? Kapan nulisnya? Kita belajar saja sekarang umurnya sudah berapa? 50 tahun, 60 tahun. Berapa banyak tulisan kita? Paling 2-3. Nulis buku, nulis makalah. Mereka ratusan. Dan bukan kecil-kecil. Berjilid-jilid. Ya, ditulis tangan dulu. Tulis tangan, dari tulis tangan sudah selesai, sampai selesai. Nulis tafsir. Tafsirnya bukan tafsir surah Al-Baqarah. Enggak. Tafsir Quranil Karim berarti dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Belajarnya aja tidak selesai. Ini ditulisnya. Menulis, tidak mungkin kalau dia belum belajar terlebih dahulu. Dia belum berguru dulu. Dia belum menyampaikan sesuatu itu tidak dengan dasar semata-mata hawa nafsunya. Tidak. Maka disinilah Allah ingin buktikan. Allah itu maha segala-galanya. Maka di ayat ujungnya nanti alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam, ya bukankah engkau
tidak mengetahui. Khitabnya kepada Nabi, ya, khitabnya kepada Nabi, tapi sasarannya kepada semua umatnya. Ya, tidak engkau ketahui. Maksudnya, tidakkah kalian mengetahui dengan pengetahuan yang mendalam bahwa Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Tidak berhenti di situ. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Allah itu yang mempunyai kekuasaan langit dan bumi dengan segala isinya. Berarti Allah itu pencipta. Kalau Allah itu pencipta, Allah juga mempunyai hak untuk melakukan sesuatu terhadap ciptaannya. Dia khaliq, lahu ayyatasarraf fi khalqihi. Apa yang harus dilakukannya? Allah maha kuasa untuk itu. Begitu juga ciptaan Allah, langit dan bumi dengan segala isinya. Siapa yang mengatur semua itu? Siapa yang menciptakan itu semua? Semuanya Allah katakan, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada selain Allah itu yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan bantuan, mu'in, nasir. Ya, dalam ayat-ayat kan banyak sekali kita temukan itu. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kajian nasakh ini luar biasa. Dalam ilmu usul fikih, karena nasakh ini menjadi bahagian daripada sistem istinbat hukum, maka dikaji secara teliti. Kita baca buku-bukunya. Tidak usah membaca bahasannya, definisinya saja. Apa itu definisinya? Itu ada yang menulis sampai 200 halaman. Definisinya saja. Ya, yang nulisnya perempuan lagi. Nulisnya perempuan lagi. Profesor Dr. Nadia Al-Amri, orang Mesir. Dia guru besar usul fikih. Dia tulis bukunya An-Naskhu fi Dirasatil Usuliyyin. Kajian nasakh menurut para usul fikih. Nasakh juga itu kajian dilakukan oleh Allah yarhamah, baru meninggal orangnya, Sya'ban Muhammad Ismail. Dari kala MTQ di Mesir sering sama-sama saya jadi dewan hakim. Tulis juga itu. Nah, nanti kaitan nasakh ini juga itu ada yang disebut dengan syar'u man qablana. Syariat orang-orang sebelum kita. Ada dulu dinasakh, diganti. Nah, gantinya itu nasakh syar'u man qablana sebagai sumber hukum tidak boleh kecuali dengan wahyu. Tidak boleh melakukan ijtihadnya. Maka riwayat-riwayat itu kita temukan. Misalnya kita berbicara tentang susuan. Kapan seseorang yang menyusu kepada seseorang itu pada posisinya sebagai anak, diakui sebagai anak, haram nikah, ya, namanya radha'ah. Radha'ah ini sekarang sudah jarang ya, nggak mau lagi orang, jijik lah segala macam.
Padahal radha'ah itu disyariatkan supaya kita banyak saudaranya. Ya, banyak saudaranya. Maka dulu banyak orang yang punya saudaranya banyak. Dari mana itu? Ternyata dari susuan. Ada wanita yang jarang dia melahirkan. Sulit dia melahirkan. Maka dia cari seorang ibu. Ibu itu kebetulan subur. Anaknya disusukan sama ibu itu. Nah, berapa kali supaya anak dia ini menjadi anak si ibu itu? Pada mulanya berapa? 10 kali. Harus 10 kali. Ya, maka ayat 233 surah Al-Baqarah itu, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah kana fima unzil, katanya asyru radha'at summa nusikhna bi khamsi radha'at. Riwayatnya Sayyidah Aisyah, ketika diturunkan 10 kali susuan, 10 kali nyusu baru jadi anaknya. Dihapus kemudian menjadi 5 kali. Kalau 5 kali seorang anak disusukan kepada seorang ibu, maka ibu itu menjadi ibunya. Anak ibu itu menjadi saudaranya. Ya, anak ibu itu menjadi saudaranya. Sekarang jarang kita temukan. Dulu banyak dulu. Ya, saya juga waktu saya ketika remaja baru dikasih tahu sama ayah saya. Ibu ayah saya namanya Fatimah. Meninggalnya 10 Oktober 65. Saya masih bertemu. Sehat, gede. Ternyata banyak menyusui anak-anak orang itu. Dulu di Palembang ada namanya Kiai Abdullah Azhari. Ya, satu masa dia dengan kakek saya Agil bin Ahmad Al-Munawwar itu. Nah, keluarga baik-baik ini. Kadang-kadang itu istilahnya apa? Ngalap barokah. Ya, ini istrinya ulama besar. Kalau diminta susunya mau dikasihkan, itu berkahnya luar biasa. Maka nanti nisbah si anak juga menjadi anak perempuan itu. Nah, banyak keluarga-keluarga yang apa? Yang terhormat itu. Ada Kiai Muhammad Amin Azhari di daerah Palembang itu hampir satu keluarga itu menjadi keluarganya ayah saya. Ketika dijelaskan sama anak saya, itu bibi kamu, itu paman kamu. Saya bilang, dari mana bibi saya? Paman saya. Ya, orang beda kan? Ya, beda. Tampilannya beda, mukanya beda, warnanya juga beda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang... Kok bisa begitu? Dijelaskan oleh ayah saya, itulah katanya saudara susuan. Saudara sepersusuan radha'ah. Ya, dijelaskan, ini paman kamu. Oh iya, ini akhirnya mendekat saya. Karena paman itu berarti menjadi saudaranya ayah. Ya, saudaranya ayah. Ya, susuan. Nah, saudara susuan ini sama posisinya dengan saudara sekandung, sebapa, seibu. Ya, susuan. Tidak boleh dinikahi. Tidak boleh nikah. Nah, dilanjutkan oleh ibu saya. Ibu saya di Palembang karena tetangga-tetangga itu akrab. Ada juga yang tidak
subur tadi itu, dapat anaknya 5 tahun baru dapat anak lagi. Nah, anaknya disusukan sama ibu saya supaya apa? Nularkan kesuburan tadi. Logikanya kan tidak masuk. Yang mau hamil itu siapa? Anaknya apa ibunya? Ibunya. Seharusnya ibunya yang nyusu. Iya kan? Seharusnya ibunya yang nyusu karena ibunya yang mau minta tularkan kesuburannya itu. Ya, itulah kita kata-kata Allahu Akbar. Nalar kita tidak nyambung di sana itu. Nalar kita tidak nyambung. Kenapa menjadi saudara? Karena susu itu adalah darah. Susu itu darah. Ketika diberikan berarti memberikan darah kepada anak itu. Dia dikatakan susu kalau sudah ditaruh di luar dia. Baru berubah warnanya dari merah menjadi putih. Ya, darah. Nah, darah itulah yang menjadikan hubungan namanya nasab. Namanya nasab. Ya, menjadilah dia bersaudara karena itu. Jadi begitu banyak hikmah-hikmahnya tadi diberikan pengurangan, ya, keringanan yang Allah berikan, ya, karena tadi dari 1 tahun jadi 4 bulan 10 hari, dari yang ini 10 kali dia 10. Nah, kecuali menurut Muhammad Ibni Hazm Al-Andalusi, ya, yang dikenal dengan mazhab Zahiri, yang wafat 456 Hijriah. Beliau ini mengembangkan mazhabnya Daud bin Ali Az-Zahiri yang wafat 270 Hijriah itu. Jadi tekstual. Nah, ketika berbicara susuan, ya, beliau katakan udah perlu 5 kali 10 kali. Yang penting apa? 5 kali 10 kali. Itu supaya apa? Supaya anak itu merasa kenyang dengan susuan itu. Nah, bisa saja sekali nyusu kenyang juga. Bisa. Maka menurut mazhab Zahiri tidak harus 5 kali 10 kali. 1 kali nyusu kenyang dia sudah menjadi anaknya. Nah, cuman fuqaha ini kan juga pakar ilmu yang lain juga kan. Bertanya dia, kalau cirinya kenyang, ciri anak itu menyusu dan dia sudah kenyang, apa cirinya? Tidak sama. Ada yang nangis, disusui nangis-nangis. Ibunya tidak tahu kalau anak itu sudah kenyang. Ada yang keluar gumonya, oh berarti sudah kenyang, jangan dikasih lagi. Ya, ada yang begitu disusui tidur dia, berarti dia sudah kenyang. Ya, jadi titik kelemahan dari mazhab Zahiri itu adalah perbedaan kondisi anak ketika dia mendapat susuan dari seorang ibu. Ini perdebatan fikih.